Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah sempat untuk bergabung di tugas kita kali ini. Baik, di sini kami selaku kelompok 4 akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, obligasi dan wesel bayar. Yeay, dan kita langsung aja ke perkenalannya. Nah, di sini ada Adi Ardiansyah, terus ada saya sendiri sebagai moderator, Alfia Rahma Pratiwi, terus ada Gia Aulia, terus yang keempat Irfan Hakim, terus yang kelima ada Lesta Lestari, yang keenam ada Muhammad Taufik, terus yang terakhir ada Syifa Azahra. Terima kasih yang sudah pada hadir. Next slide. Nah, langsung saja kita ke latar belakangnya sebelum menuju ke pematerian, karena sebelum ke pematerian mengetahui latar belakang itu sangat penting. Kenapa kita harus ngebahas ini? Jadi di sini liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebenarnya ya liabilitas itu dibagi dua, yaitu seperti itu. Nah, liabilitas di sini kenapa sih penting di perusahaan teh? Karena perusahaan kan kalau mau butuh modal atau butuh pendanaan di dalam sistem operasionalnya, mereka itu kan butuh tambahan dari luar lah gitu, nggak hanya internal aja gitu. Soalnya kan kalau dari internal aja masa karyawannya mau patungan gitu buat sistem operasionalnya sama buat modalnya juga. Jadi mereka teh rata-rata dapetin pendanaannya dari eksternal, dari investor ya guys. Jadi begitu kenapa liabilitasnya harus ada di perusahaan. Nah, kenapa sih, apa bedanya jangka pendek dan jangka panjang? Kenapa harus ada dibagi dua bagian itu? Sebenarnya mah simple, karena jangka panjang itu ya dalam jatuh temponya apa yang ditentukan oleh penerbit obligasinya atau penerbit si hutangnya, dan jangka pendek juga sama, tapi biasanya kurang dalam setahun jatuh temponya. Kalau jangka panjang biasanya jatuh tempo lebih dari setahun gitu simpelnya. Oke, next slide. Nah, langsung saja ini ke pemateriannya ya. Yang pertama akan menjelaskan tentang definisi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek yang akan dijelaskan oleh saudara Irfan. Kepadanya saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas atau kewajiban adalah utang atau beban yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu kepada pihak lain. Liabilitas ini dibedakan berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini biasanya meliputi utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Jenisnya yaitu utang dagang, utang bank jangka pendek, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar setelah H1. 1 tahun atau lebih. Ini biasanya terkait dengan pembiayaan jangka panjang atau utang yang tidak membutuhkan pembayaran dalam waktu dekat. Jenisnya yaitu utang bank jangka panjang, obligasi, liabilitas sewa. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Irfan yang telah menjelaskan definisinya. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ada peran liabilitas dalam perusahaan. Nah, perannya teh maksudnya teh apa sih? Tokoh utama, kenapa menjadi tokoh utama liabilitas ini? Enggak utama sih, ya tokoh utamanya ada di gitu. Kita lanjut aja ya ke saudara Adi. Kepadanya saya persilakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Ardiansyah. Saya akan menjelaskan peran liabilitas dalam perusahaan ya. Dari kalian lihat gitu dari PPT-nya, fungsi liabilitas adalah membantu untuk menganalisis laporan keuangan dan menyimpulkan kondisi perusahaan di akhir tahun laporan. Apabila liabilitas lebih besar daripada
ekuitas, maka artinya sebagai besar aset perusahaan terbayar dengan hak milik eksternal. Nah, ada beberapa contoh peranan dalam keuangan, terus ada peran liabilitas dalam perusahaan juga. Untuk peran liabilitas dalam keuangan, salah satunya adalah yang pertama, menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, mencatat sumber pendapatan eksternal. Yang ketiga, dasar untuk analisis keuangan. Yang keempat, mendukung keputusan strategi. Yang kelima, menarik minat investor dan kreditur. Terus ada juga peran liabilitas dalam perusahaan. Yang pertama, sumber pendanaan untuk operasional dan ekspansi. Yang kedua, mengoptimalkan arus kas. Yang ketiga, meningkatkan leverage ya tuh. Dan pertumbuhan. Yang keempat, menjaga hubungan dengan pemasok dan kreditor. Yang kelima, mengolah pajak dan kewajiban hukum. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan. Oke, terima kasih kepada saudara Adi. Next. Oke, selanjutnya kita langsung ke karakteristiknya aja ya, yang akan dijelaskan oleh saudari Siva. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih ya moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik dari utang obligasi. Nah, yang pertama itu ada sifat dulu ya, sifat utang obligasi. Obligasi itu kan instrumen utang yang memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan pendapatan tetap melalui kupon, tapi tetap punya resiko yang bergantung sama kredibilitas penerbit atau kondisi ekonomi. Nah, ini nih ada resikonya ya. Yang pertama itu ada instrumen utang jangka panjang. Yang kedua ada pendapatan tetap. Yang ketiga ada dapat diperingkat oleh lembaga pemerintah. Yang keempat ada terdapat jaminan atau tanpa jaminan. Nah, yang kelima ada terpengaruh oleh faktor eksternal. Yang keenam mempunyai jangka waktu yang berbeda. Jadi bisa jangka waktunya itu bisa jangka waktu pendek ataupun jangka waktu yang menengah dan jangka waktu panjang. Nah, jangka waktu yang pendek ini biasanya itu antara kurang dari 1 tahun atau sampai 1 tahun. Yang menengah ini biasanya nggak lebih dari 5 tahun. Nah, yang panjang ini tuh lebih dari 5 tahun. Nah, yang kedua ini ada karakteristik dari utang obligasi. Yang pertama itu biasanya berperiode. Nah, yang kedua itu terdapat kontrak, baik secara kontraknya itu biasanya secara resmi ya, tertulis hitam di atas putih. Nah, yang ketiga ada nilai utang pokok. Yang keempat adanya kupon rate. Yang kelima keuntungan dalam bentuk kupon atau bunga. Terus yang terakhir ada mendapat klaim aset dari penerbit. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Siva. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke akuntansinya ya. Nah, oke. Nah, di sini akuntansi utang obligasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya akan melihat dari makalahnya aja ya. Soalnya dari PPT agak kurang dikit. Jadi akuntansi hutang obligasi itu apa sih? Jadi hutang obligasi itu merupakan suatu pinjaman yang diperoleh dari pemegang obligasi ke tangan penerbit obligasi. Jadi simpelnya gini, penerbit obligasinya tuh yang membutuhkan hutangnya, sedangkan pemegangnya itu dari investor gitu yang memberikan pinjamannya gitu. Terus hutang obligasi ini juga merupakan kewajiban tidak lancar. Kenapa? Karena ia termasuk pada kebutuhan jangka panjang, dan alokasi pembiayaan jangka panjang itu biasanya aset yang biasa disentuh atau disebut dengan tangible asset. Memiliki nilai jual tinggi saat dijual gitu guys. Alasan perusahaan melakukan obligasi. Nah, habis itu kita ada nih yang namanya bond indenture. Bond indenture itu surat perjanjian obligasi. Ya guys, itu contohnya tertera di makalah.
kita langsung ke rumusnya, rumus FV. Nah, kan di sini ada FV. FV itu face value yang diartikan sebagai nilai nominal atau nilai pokok dikali R dibagi 12 per N gitu. N tuh di sini biasanya dalam jangka panjangnya, jangka pembayarannya berapa, terus habis itu R-nya jangka waktunya berapa persen gitu. Oke, di sini juga ada coupon rate, suku bunga kupon versus market rate. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi, perbedaan yang signifikan di antara keduanya itu tuh kalau coupon rate, apa ya, simpelnya itu udah ditentuin di awal nominalnya itu. Jadi, kalau coupon rate itu gak ada perubahan gitu guys. Sedangkan market rate itu ada fluktuatif atau perubahan nilai nominalnya gitu. Nah, kita langsung aja ke jurnal pencatatan obligasinya. Ada nih, kan aku ngedrop contoh transaksinya. PT Nugraha menerbitkan obligasi nilai nominal 1 miliar, jangka waktu 5 tahun, bunga obligasi 8% per tahun, dibayar tiap tahun, suku bunga pasar 10% lebih tinggi di situ kan. Terus habis itu ada menentukan harga. Yang pertama itu menentukan harga jual dengan present value. Nah, rumusnya aku mungkin nyebutin rumusnya aja ya biar gak terlalu panjang. Nanti aku bakal penjelasan lagi kan pas offline. Di sini PV dari pokok atau PV dari nominal ada FV per 1 tambah R pangkat N. Terus ada PV dari bunga, FV kali bunga obligasi atau suku bunga kupon. Bukan suku bunga pasar ya. Itu guys, jadi ada 2 rumus di menentukan harga jual dengan present value ini. 3 deng, ini ada PVIFA, present value interest factor of annuity, ada 1 min 1 per 1 tambah R pangkat N dibagi R. Itu ya guys rumusnya. Oke, kita lanjut ke jurnal penerbitan obligasi. Nah, jurnal penerbitan obligasi ini berarti si perusahaan itu yang membutuhkan uang ke investor, ia membuat jurnal ini, si angkutannya gitu ya. Terus yang ketiga ada jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskonto. Nah, jadi amortisasi itu ada 2 guys, ada menggunakan diskonto obligasi dan juga premium obligasi. Nah, apa sih bedanya? Jadi bedanya itu di bagian ujung ya guys. Apabila PV lebih kecil dari FV, maka gunakan diskonto obligasi. Jadi kalau misalnya pakai diskonto obligasi, si jurnalnya itu dari kas itu tuh ditambah dengan diskonto obligasinya. Jadi hutang obligasinya bertambah. Sedangkan pakai premium obligasi, ia tuh malahan dikurang. Jadi kayak misal di sini contohnya kasnya itu 1 miliar 50 juta dan premium obligasinya 50 juta. Mereka dikurang dan menghasilkan hutang obligasi yang berkurang juga. Gitu guys, itu bedanya diskonto sama premium. Nah, di sini yang keempat, yang langkah terakhir itu ada jurnal pelunasan obligasi saat jatuh tempo. Jadi di sini tuh waktunya perusahaan melunaskan obligasinya ke investor tersebut begitu. Nah, rumusnya ini juga ada ya, FV kali enggak deh, itu mah udah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke bacaan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Gea tentang wesel bayar jangka panjang dan pendek. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang wesel bayar jangka panjang dan jangka pendek. Wesel bayar adalah surat perintah atau janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, wesel bayar ini biasanya terjadi ketika si perusahaan ini membeli suatu aset namun belum menyelesaikan pembayarannya. Lalu, wesel bayar ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu pihak yang berjanji membayar, yaitu si penerbit wesel atau si peminjam. Yang kedua itu pihak yang menerima pembayaran, yaitu biasanya seperti bank, supplier, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nominal pembayaran, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan. Yang keempat, tanggal jatuh tempo, yaitu batas terakhir waktu pembayaran. Yang kelima, bunga jika ada. Yang keenam, tanda tangan penerbit wesel.
Nah, wesel bayar ini memiliki keuntungan dan kekurangan atau kerugian. Keuntungannya, si perusahaan itu bisa mendapatkan dana, namun tidak langsung membayar secara langsung. Lalu kekurangan atau kerugiannya, si perusahaan ini harus membayar bunga jika terdapat bunga. Nah, wesel bayar ini diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu adalah wesel yang jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Biasanya, wesel bayar jangka pendek ini digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembelian bahan baku dan lain-lain. Lalu yang kedua ada wesel bayar jangka panjang, yaitu wesel bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk membeli aset besar seperti membeli mesin dan pembangunan gedung. Oke, terima kasih kepada saudari Gea. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang pencatatan jurnal wesel bayar yang akan dijelaskan oleh saudari Lesta. Kepadanya saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan jurnal wesel bayar. Ada contoh soalnya. Ada sebuah perusahaan yang mengeluarkan wesel bayar 90 hari. Di dalamnya terdapat bunga 12% senilai Rp1.000.000 pada tanggal 1 Januari 2018 untuk PT ABC agar segera membayar utang usaha yang sudah melewati tanggal jatuh tempo senilai Rp1.000.000. Nah, ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat penerbitan wesel tagih tersebut adalah sebagai berikut ya, yang ada di PPT. Sedangkan untuk menentukan nilai jatuh tempo wesel yang berbunga bisa dihitung dengan cara besarnya bunga sama dengan 1 juta dikali 12% sama dengan 30.000, sehingga bisa diketahui untuk nilai jatuh tempo wesel ketika jatuh tempo adalah pokok ditambah bunga, yaitu 1 juta ditambah 30.000 sama dengan 1.030.000. Dan ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran wesel tersebut ada di tabel yang kedua di PPT. Jadi, beban bunga wesel bayar termasuk akun beban lainnya yang ada di laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2018. Akun beban bunga akan ditutup di tanggal 31 Desember. Dan ayat jurnal wesel bayar akan disajikan berdasarkan sudut pandang peminjam, sedangkan ayat jurnal wesel tagih dibuat berdasarkan sudut pandang pemberi pinjaman dana. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada saudari Lesta. Nah, kita tiba ke penghujung presentasi. Dan di sini akan menjelaskan tentang pelaporan liabilitas jangka panjang yang akan dijelaskan oleh saudara Taufi. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pelaporan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang juga dikenal sebagai long term liabilities. Jenis-jenis liabilitas jangka panjang: 1. Utang obligasi. 2. Utang hipotek. Yang ketiga, pinjaman bank jangka panjang. Yang keempat, kewajiban pensiunan. Terus di sini juga ada metode analisis liabilitas jangka panjang. Di antaranya analisis rasio keuangan, analisis struktur utang, analisis arus kas, analisis probabilitas, analisis sensitivitas. Kemudian ada juga evaluasi konvens keuangan, analisis tren, perbandingan industri, analisis sumber dari dan penggunaan dana. Yang terakhir ada penilaian risiko kredit. Oke, terima kasih kepada saudara Taufik.
Terima kasih kepada semuanya juga yang mau menjelaskan tentang materinya masing-masing. Nah, sekarang saya akan mengambil kesimpulannya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu singkatnya liabilitas itu salah satu komponen penting dalam struktur keuangan suatu entitas. Nah, dari pembahasan tersebut, liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban keuangan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 10, sedangkan jangka yang dibayar kurang dalam 1 tahun juga nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya tepat di jatuh temponya. Terus habis itu pemahaman yang baik tentang liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu juga sangat penting yang aku jelaskan tadi saat latar belakang, karena perusahaan kan butuh pendanaan dari eksternal juga gitu ya guys. Nah, oke, harapannya dengan kita mempresentasikan ini akan bisa diterima baik oleh Bapak RP tentunya, dan bisa diterima baik dan paham kepada teman-teman. Mungkin kita cukup sekian ya presentasinya karena udah malam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.